Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lu? Sehat kabeh sekeluarga dong ya, harus ya. Balik mane ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Bercandanya bikin sayang, tapi sayangnya cuma bercanda. Ya kasihan. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film Prindavan punya yang disutradarai dan diperankan langsung oleh omku Ajay Devgan. Keren banget sih film-film India ini, makin lama makin yahut lulur. Bergenre action petualangan kriminal. Film ini berjudul Sci-Fi tahun 2016. Konsepnya mirip-mirip dengan Taken-nya Om Liam Neeson lur, namun banyak bumbu-bumbu yang berbeda sepanjang film. Jadi seperti apakah keseruan ceritanya? Langsung aja kita ke request ke pertanyaan dulurku Tommy Prandes ya. Cak, mau nanya, sebagai muslim kan nggak boleh ada anjing di dalam rumah. Tapi kalau di dalam rumah isinya orang-orang tapi pada kayak anjing gimana? Nah, kan itu. Bingung saya juga gimana ya lur ya. Emang ada kaum-kaum seperti itu. Jadi kalau bisa ditinggalkan, kalau nggak bisa ya cukup bersabar aja lah ya. Monggo sekecahaken. Film dimulai dengan seorang pendaki gunung profesional bernama Sci-Fi yang sangat menikmati adrenalin dan tidak ada sedikit pun kata takut di kamus kehidupannya. Pagi itu dia akan turun dari puncak tertinggi dengan cara yang agak di luar nalar dan alunan lagu khas Prindavan, namun tetap menarik untuk disaksikan. Dan inilah Sci-Fi. Sci-Fi selama ini hidup dari menyediakan jasa tour guide bagi orang-orang yang ingin mendaki gunung dengan bantuan karyawannya bernama Kanca. Hari itu rombongan dari Bulgaria akan mendaki gunung. Salah satunya adalah mantanku Mbak Olga yang sangat dan dia juga bisa bahasa India karena kuliah di salah satu univ India selama 5 tahun. Saat beristirahat malam harinya, Olga yang tertarik dengan sosok Sci-Fi pun mengajaknya ngobrol ngalor ngidul, yang mana ternyata nama Sci-Fi diambil dari nama Siva atau Dewa Siwa. Bahkan Sci-Fi memiliki tato ular milik Dewa Siwa, juga senjatanya yaitu Trisula. Keesokan paginya rombongan ini pun mulai mendaki gunung sampai ke puncak setinggi 20.000 kaki. Namun saat sampai di tempat peristirahatan berikutnya, Sci-Fi melihat ada retakan dan dengan sigapnya dia bersama tim pemandu langsung menyiapkan tali penyeberangan darurat karena mereka tahu salju di ketinggian akan longsor sebentar lagi. Dan bener aja lur, tak lama kemudian salju pun longsor dengan cepat. Satu persatu dari mereka mulai menyeberangi jurang yang sangat dalam sampai akhirnya hanya tersisa Sci-Fi dan Olga. Namun karena masih ada orang yang nyangkut di tengah-tengah tali, mau nggak mau Sci-Fi pun harus melompat untuk menolongnya, lalu kembali lagi membawa Olga sebelum longsor datang. Tapi yang terjadi, untungnya Sci-Fi mampu berpikir cepat. Dia membawa Olga masuk ke dalam tenda lalu mengaitkannya ke tebing jurang. Olga yang kakinya patah dan baru siuman pun sangat-sangat ketakutan mengetahui mereka ada di tengah-tengah jurang ya kan. Sci-Fi pun langsung menenangkannya dan berjanji mereka berdua tidak akan mati. Di tengah-tengah hidup dan mati tersebut tumbuhlah benih-benih cinta. Dan mereka pun akhirnya berhasil dong bisa-bisanya memadu kasih di tengah jurang. Blok.
Alhamdulillahnya Kanca dan tim pemandu menyelamatkan mereka dengan helikopter keesokan paginya. Hari demi hari pun berlalu dan hubungan mereka semakin dekat lur. Sampai akhirnya Olga pun bisa berjalan normal kembali. Dan tibalah hari di mana Olga harus kembali ke Bulgaria dan hubungan singkat mereka pun akan berakhir. Tapi kok tiba-tiba perut kerasa aneh dan ketika diperiksakan ternyata dia sedang hamil anak dari Sifai. Mengetahui fakta tersebut, mereka berdua yang belum siap jadi orang tua pun terlihat sangat kebingungan. Karena Olga masih muda dan punya banyak mimpi, apalagi dia yang paling belum siap menerima kenyataan. Sifai pun tidak mempermasalahkan jika nantinya Olga kembali ke Bulgaria, asalkan anak mereka tetap berada di sana dan Sifai akan mengasuhnya sendirian. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka, namun pada akhirnya keputusan sudah bulat bahwa Olga sementara waktu tinggal di sana sampai anak mereka lahir. Setelah itu dia bisa kembali ke Bulgaria dan Sifai lah yang akan mengurusnya sendirian. Wow, bisa begitu ya? मुझे अभी नहीं बनना है माँ। ये बच्चा मुझे दे दो आंटी को। मुझे पता है तुम नहीं पाल सकते बच्चे को। जो कम उम्र हमारे रिश्ते की है वो इसकी ना। Singkat cerita 9 tahun pun berlalu, anak Sifai dan Olga yang bernama Gaura sudah berumur 8 tahun. Meskipun terlahir dalam kondisi bisu, namun Gaura memiliki keahlian skill yang mumpuni sama persis seperti ayahnya, yaitu memanjat gunung dengan lincah. Bahkan sejak balita Gaura sudah digendong Sifai ikut memanjat gunung lur, luar biasa. Gaura juga memiliki sebuah boneka kesayangan dan selama ini yang dia tahu dari Sifai bahwa ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkannya, padahal enggak ya kan. Setiap harinya Gaura hanya beraktivitas berdua dengan sang ayah. Dan seperti biasa scene-scene kayak gini lagu India dulu ya kan. Suatu malam saat semua orang sudah tidur karena pemukiman rumah Sifai ada di gunung, terjadi getaran cukup hebat yang merusak rumah-rumah di sana. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi keesokan paginya Gaura tanpa sengaja menemukan foto dan surat perpisahan dari ibu kandungnya Olga. Betapa marahnya Dek Gaura karena selama ini ayahnya telah berbohong. Sifai pun mau nggak mau memberitahu bahwa Olga memang masih hidup dan tinggal di Bulgaria. Gaura yang kecewi pun kabur dari rumah dan Sifai langsung mengejarnya. Sampai-sampai tanpa sengaja dia mencelakai Gaura. वो बुल्गारिया में जिंदा है, लेकिन हमारे लिए Luka Gaura pun segera dijahit dan dia tertidur sambil terus memegang surat ibunya. Sifai yang melihat surat itu pun kembali teringat saat Olga masih mengandung sampai melahirkan. Ternyata Olga lah yang membuatkan boneka kesayangan Gaura. Dan saat dia sudah melahirkan, Olga tidak ingin memberikan nama atau melihat putrinya walau hanya sekali. Karena jika sudah memberi nama atau melihatnya lur, Olga tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Tak lama setelah itu Olga pun akhirnya kembali ke Bulgaria, meninggalkan Sifai seorang diri mengasuh putri mereka yang masih bayi. Olga sendiri juga yang meminta Sifai menyampaikan bahwa dirinya telah meninggoy agar tidak menjadi masalah. Ketika Gaura sudah pulih, dia hanya merenung di depan kamar memandangi langit. Karena yang Gaura inginkan sekarang adalah pergi ke Bulgaria untuk bertemu ibunya. Sebagai seorang ayah yang ingin anaknya bahagia, Sifai pun langsung membelikan tiket pesawat untuk mereka berdua berangkat ke Bulgaria. Dan disinilah petualangan baru dimulai lur.
Sesampainya di Bulgaria, mereka pun menginap di sebuah hotel murah untuk menghemat biaya, di mana Sifai sempat papasan dengan dua pria yang membawa seorang bocil dengan gelagat mencurigakan, dan mereka melakukan transaksi dengan seorang penghuni di sana. Merasa khawatir dengan kondisi bocil tersebut, Sifai pun segera menidurkan putrinya di kamar dan langsung mendobrak paksa kamar penghuni tadi, juga memanggil polisi setempat karena dia tahu transaksi tadi adalah perdagangan anak. Thank you so much. I'm Sachin Nikolai. Keesokan paginya, Sifai dan Gaura pun OTW ke alamat Olga. Namun ternyata dia sudah pindah dari rumah itu. Mereka akhirnya pergi ke kedutaan India untuk mencari keberadaan Olga. Bukannya langsung dibantu, Pak Dubes malah menertawakan Sifai yang tinggal di gunung juga kumpul kebo dengan Olga sampai punya anak tanpa adanya pernikahan. Wah, langsung diultimatum sama Dek Gaura ya kan, yang sangat tegas ini. Karena Pak Dubes kebanyakan ngomong. Lalu Pak Dubes pun memanggil sekretarisnya bernama Anu untuk membantu mereka mencari Olga. Sorry बेटा, sorry. मजाक नहीं कर रहे थे. तो मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी. Dari kedutaan, Sifai pun mengajak Gaura makan siang di sebuah kafe. Namun ketika Sifai memesan makan, tanpa dia sadari ada komplotan penculik yang membawa kabur Gaura dari sana. Sifai terus berlari, tapi karena jaraknya semakin jauh, dengan terpaksa dia mencolong mobil taksi yang lewat. Sampai akhirnya Sifai berhasil mengejar. Dia pun mengganjal pedal gas agar bisa melompat ke mobil para penculik. Sebuah adegan yang sangat-sangat di luar Nurul, tapi keren sih sumpah lur. Meski berkali-kali diserang, namun tangan Sifai yang sudah terbiasa memanjat gunung pun tetap menggandol di mobil tersebut. Dengan kekuatannya yang di atas rata-rata, perlahan-lahan Sifai mampu naik ke atas mobil mengalahkan dua penculik dan sempat memegang tangan Gaura. Namun apa daya, Sifai langsung ditendang hingga terjatuh dan dia pun mencoba melompat dari atas tol, tapi naasnya Gaura benar-benar tidak bisa dibawanya kembali. Tak lama kemudian polisi-polisi pun datang memukuli dan menangkap Sifai karena telah membuat kekacauan di jalanan. Saat diinterogasi, para polisi tidak percaya jika anak berambut pirang itu adalah putri dari Sifai karena secara fisik jelas berbeda ya kan. Bahkan Sifai dituduh sebagai penculik anak-anak dan akan menjualnya ke tempat perdagangan manusia. Sebagai seorang ayah yang kehilangan putrinya dan dituduh seperti itu, loh jelas emosi dan langsung memberontak. Namun sayang jumlah polisi yang terlalu banyak tidak mampu dilawan olehnya. Di lain sisi, Gaura telah sampai di markas penculik aka para mafia Rusia dengan pemimpinnya bernama Ustinov. Paspor Sifai dan Gaura pun dibakar begitu saja dan Gaura diminta merubah namanya menjadi Lilia. Little girl, premium prize. Lilia, tem maya princesa, she why. Di dalam sel, Sifai hanya bisa menangis memikirkan nasib putrinya. Dan menurut penerjemah India di kantor polisi tadi, Sifai mendapat 3 tuduhan, yaitu penyelundupan anak, menyerang, dan membunuh polisi. Usut punya usut, banyak anak hilang di Bulgaria lur, dan tidak pernah ditemukan karena dalam 72 jam organ-organ anak yang diculik itu akan diperjualbelikan atau dikirim ke tempat mucikari ke berbagai negara.
Bisnis besar tersebulung bernilai jutaan dolar ini dikontrol oleh mafia Rusia dan mereka adalah orang-orang berbahaya yang tak bisa dikalahkan. Namun Sifai nggak peduli, dia yang akan dibawa ke penjara dengan tingkat keamanan tinggi, menganggap polisi-polisi juga sama busuknya seperti penculik dan mulai menyerang membabi buta. Dari sekian penjaga sekarang hanya tersisa supirnya saja. Bantuan polisi pun berdatangan memblokade laju mobil tahanan sampai akhirnya mobil pun terjatuh ke bawah bendungan. Namun tanpa polisi ketahui, Sifai masih hidup dengan bergelantungan tepat di bawah jalan. Edan. Setelah berhasil kabur dari kepungan polisi, Sifai pun menelpon Anu dan minta bertemu di tempat yang sepi. Sebagai orang kedutaan, awalnya Anu menyarankan agar Sifai menyerahkan diri karena dia telah membuat kekacauan. Namun Sifai mengatakan jika dia akan membunuh siapapun yang berusaha menghalangi pencarian putrinya, karena dia hanya punya waktu sebanyak 72 jam saja. Tak lama kemudian polisi-polisi pun datang mengepung dan Sifai langsung mengancam akan membunuh Anu sampai mendapat kesempatan untuk kabur dari sana. Setelah itu Sifai pun datang ke tempat yang mungkin dia bisa mendapatkan info komplotan perdagangan anak. Di mana lagi kalau bukan tempat-tempat kufur nikmat duniawi, yaitu tempat pemuas birahi pria, ya kan? Di sana Sifai sempat bertemu dengan seorang mbak-mbak pemuas yang sebut saja Juminten, dan ternyata dia juga korban perdagangan lur, yang sangat ingin pulang bertemu ayahnya di negara lain. Karena curiga dengan tingkah laku Sifai, dua preman pengawas di sana pun datang dan untungnya Juminten beralasan jika mereka hanya sedang negosiasi harga. Tapi karena kedua preman mulai menyiksa Juminten, Sifai pun akhirnya menyerang semua preman-preman di sana yang ternyata bagian dari kroco-kroco mafia Rusia. Hanya bermodalkan borgol yang masih nyantol di tangannya. Sambil terus membunuh satu persatu preman, Sifai juga menyelamatkan banyak wanita-wanita yang terpaksa melakukan pekerjaan kotor. Sebuah scene yang sangat-sangat mirip film Tekken-nya Liam Neeson, ya kan lur? Sampai akhirnya ketika semua preman sudah terkapar, datanglah tangan kanan Ustinov yaitu Ivanovich yang akan memburu dan membunuh Sifai. Di lain tempat, Anu sangat ketakutan dengan kebrutalan Sifai. Namun berbeda dengan ayahnya yang ikut merasakan bagaimana rasanya jika seorang ayah kehilangan putrinya. Menurut ayahnya, Sifai adalah sosok yang dibutuhkan saat ini karena hampir 90% orang-orang penting di Bulgaria tidak berani melawan jaringan mafia Rusia yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian Sifai pun datang ke kediaman Anu bersama Juminten dan memberi ultimatum bahwa dia tidak butuh bantuan siapapun untuk menemukan putrinya. Keesokan harinya akhirnya Juminten pun berhasil dipertemukan dengan ayahnya, sedangkan kedubes India membantu dengan cara melakukan konferensi pers bahwa Sifai telah menyelamatkan banyak wanita dan anak-anak dari perdagangan, juga menyelamatkan mereka dari kepedofilan tak berakhlak. Dalam waktu singkat berita itu pun menyebar, yang mana Sifai memang terbukti tidak bersalah dan pihak kepolisian juga harus berhenti mengejarnya, lalu fokus menangkap penculik putri Sifai yaitu Gaura. Tentunya berita tersebut disaksikan oleh Ustinov, Ivanovich dan komplotan mafianya. Begitu pula dengan sang ibu Olga yang sekarang sudah bersuami. Sang suami yang sudah tahu kisah Olga di masa lalu pun memintanya segera membantu Sifai dan menemukan putri mereka.
He's a human trafficker, that's what we think, and as a matter of fact, he has saved many girls from flesh trade. Authorities in Sofia to stop hunting. Кодже пристигнав в София с дъщеря си, за да открие майката му. Върви. Setelah konferensi pers, Pak Dubes memperingatkan Anu agar jangan terlibat dengan Sifai karena bagaimanapun Sifai dianggap sebagai penjahat dan belum terbukti secara konkret apakah Sifai tidak bergabung dengan jaringan mafia. Namun Anu bersikukuh akan membantunya bukan atas nama kedubes tapi secara individual. Tak lama kemudian Olga pun datang menemui Anu dan mereka langsung menghubungi Sifai agar datang ke sebuah rumah usang di tengah hutan. Setelah 9 tahun lamanya, Sifai akhirnya bertemu kembali dengan Olga. Sifai pun sempat marah karena Olga baru muncul ketika putrinya sedang diculik seperti ini. Bahkan Olga tidak tahu siapa nama putri mereka karena dulu memang dia tidak sepeduli itu. Olga pun hanya bisa menangis dan memohon kepada Sifai agar putri mereka bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. जानना चाहती थी कि वो उससे प्यार करती है कि नहीं? Have you seen her? I haven't seen her. अभी नहीं पता था. I want my child back. I just want her back. Ternyata rumah usang itu adalah markas teman Anu yaitu Wahab, yang mana Wahab juga naksir dengan Anu. Wahab adalah spesialis IT di kedubes yang sangat ahli meretas. Wahab pun berencana akan mencari keberadaan Gaura dengan cara meretas server utama kepolisian untuk bisa melihat semua CCTV di jalan. Saat itulah Wahab menemukan kejanggalan ketika salah satu kroco mafia ditabrak truk. Ternyata truk tersebut memang sengaja menabrak untuk membunuhnya. Agar informasi keberadaan mafia tidak bocor, pria yang menyupir truk tersebut adalah Ivanovic dan Wahab pun langsung mendownload wajahnya agar Sifai bisa memburunya. Namun di saat yang sama Ivanovic datang ke kantor polisi dan ternyata selama ini beberapa oknum kepolisian telah disuap oleh jaringan mafia agar mereka bisa tetap lancar sentosa bisnisnya. Awalnya Ivanovic memerintahkan petugas CCTV untuk menghentikan proses download yang dilakukan Wahab. Namun pada akhirnya dia membiarkan rekaman tersebut di-download agar Ivanovic bisa melacak di manakah lokasi Sifai sekarang. ये लोग हमें ट्रेस कर रहे हैं. I'm being double hacked. कौन आएगा यहाँ? Komplotan mafia pun akhirnya datang ke markas Wahab termasuk Ivanovic. Namun Wahab, Anu dan Olga sudah diminta untuk kabur. Sedangkan Sifai akan membunuh mereka semua. Satu persatu kroco-kroco pun dibunuh dengan easy sampai hanya menyisakan Ivanovic seorang. Dan akhirnya duel pun terjadi antara Sifai dan Ivanovic. Sifai sempat kewalahan dan terluka di bagian lehernya. Namun keinginan untuk mencari putrinya dan rasa balas dendam yang jauh-jauh lebih besar membuatnya bangkit dan langsung merobek pipi Ivanovic. Dia digantung layaknya sapi. Namun karena Ivanovic masih tidak bisa menjawab di manakah Gaura berada, dia pun akhirnya dibuat pingsan. Setelah Ivanovic ditangkap, dia pun langsung diserahkan ke kantor polisi. Sementara Om Ustinov hidupnya pun berakhir begitu saja karena dia ditembak mati oleh bos mafia Rusia sesungguhnya yang dijuluki dengan nama Changes. Tak lama setelah itu Sifai pun sampai ke rumah Ustinov dan melihat mayatnya yang dibiarkan begitu saja. Curiga masih ada komplotan lain di dalam rumah. Sifai dan Anu pun mengitari seisi rumah dan menemukan ruang bawah tanah rahasia.
Ternyata di dalam sana kamar penyekapan sementara yang mana ada jaket Gaura di salah satu kasur. Si Fai yang panik pun segera masuk ke ruang selanjutnya dan itu adalah ruang penyimpanan mayat yang dibekukan. Satu persatu kantong mayat pun dibuka sampai akhirnya di mayat paling ujung si Fai pun langsung menangis histeris. Bukan karena menemukan mayat Gaura lur, tapi karena tidak ada Gaura di sana. Dan hanya tergeletak boneka kesayangannya saja. Sementara mayat terakhir itu adalah mayat bocil yang kita lihat di awal film lur. Aktingnya Ajay Devgan emang gak ada obat sih, gila. Saat mereka kembali ke lantai utama, ternyata Ustinov masih hidup dan merangkak mengambil obat di kulkas. Si Fai pun bertanya di manakah putrinya, dan Ustinov yang sudah sekarat pun hanya menyebutkan nama Changges. Sekarang satu-satunya orang yang bisa memberitahu siapa itu Changges dan di manakah Gaura berada hanyalah Ivanovich yang sedang ditahan. Namun sayang dia sudah keburu dibunuh oleh salah satu oknum petinggi polisi yang bekerja sama dengan mafia. Mengetahui fakta tewasnya Ivanovich di kantor polisi yang mencurigikin, ditambah lagi bocil awal film yang diamankan polisi sudah tewas, si Fai pun berkesimpulan bahwa ada oknum-oknum polisi dan Changges adalah salah satu dari polisi tersebut. Gak pakai besok-besok, si Fai pun langsung datang ke kantor polisi dan masuk ke ruang rapat para petinggi sambil meneriakkan nama Changges. Di sanalah si Fai melihat satu persatu raut wajah mereka dan seketika dia pun tahu siapakah Changges dari sorot mata juga gesturnya. Dan ternyata lur, dia adalah polisi di awal film yang sempat memperkenalkan dirinya ke si Fai dengan nama Nikolai. Changges! Nikolai. Got it. Polisi-polisi di sana pun berusaha mengejar dan menangkap si Fai, yang untungnya dia masih bisa kabur bersama Anu atas bantuan Olga yang menabrakkan mobilnya ke polisi. Di lain sisi Wahab membantu melacak lokasi Changges, namun dia mendapat informasi dari percakapan mereka bahwa Gaura ada di mobil van yang menuju ke perbatasan Romania. Jelas si Fai langsung membelokkan mobil ke arah mobil van tersebut dan melepaskan Changges untuk sementara waktu. Namun pengejaran itu tidak se-easy yang kalian bayangkan karena polisi-polisi sempat mengejar dan si Fai harus melewati jalan pintas yang tidak biasa. 2 kilometer lagi mobil van tersebut akan sampai di perbatasan dan itu artinya si Fai hanya memiliki waktu sedikit lagi sebelum dia benar-benar kehilangan putrinya. Lalu yang terjadi? 27 किलोमीटर दूर है और हम लोग 42 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से कीप गोइंग उस बॉर्डर पे पहुंच गई है कहाँ हो यार तुम लोग बस किया तो तुम्हारी we lost. Naasnya mobil van telah melewati perbatasan dan si Fai pun akhirnya pulang nangis di kamar mandi sambil makan bakso. Itu kalau Anda ya bercanda aja. Tidak berlaku kata menyerah bagi si Fai untuk mendapatkan anaknya kembali. Dia langsung turun dari mobilnya, mengambil peralatan panjat gunung dan melompat tepat ke arah mobil van tersebut. Kedua kroco pengantar itu pun dilibas dengan mudahnya. Lalu si Fai segera membuka box mobil yang berisi belasan anak-anak yang diculik. Dan alhamdulillahnya Gaura benar-benar ada di dalam sana. Awalnya Gaura yang sangat trauma dan ketakutan tidak sadar jika yang di depannya adalah ayahnya. Sampai akhirnya dia sudah tenang dan langsung memeluk si Fai. Tapi tiba-tiba
Bos terakhir Changges dan beberapa anggota mafia datang dengan helikopternya yang secara brutal menembaki mereka berdua. Sifai dan Gaura pun masuk ke dalam goa untuk bersembunyi, namun di ujung mulut lainnya sudah terdapat 4 anggota lain yang menunggu. Mau nggak mau Sifai pun menyerang ke 4 musuh tersebut hingga semuanya tewas. Namun yang terjadi, diam-diam Changges menyerang Sifai sangat-sangat telak hingga tubuhnya semakin melemah. Sifai pun memerintahkan Gaura untuk lari, tapi Gaura hanya berdiri mematung dan menangis melihat ayahnya. Karena tidak ingin kehilangan putrinya lagi, Sifai pun melawan rasa sakitnya, bangkit dari keterpurukannya dan langsung menarik kaki Kroco yang membantu sampai terjatuh ke jurang dalam. Lalu dengan nekatnya Sifai mendorong Changges jatuh bersama ke jurang tersebut. Untungnya mereka terjatuh di sedikit dataran tengah-tengah jurang. Pergelutan pun kembali terjadi. Namun berapa kali pun Changges memukuli Sifai, gak mempandong jir monster sumpah krik. Sampai akhirnya berakhirlah sudah permafiaan Rusia di bawah naungan Changges, dan Sifai pun sempat pingsan sebentar saking kelelahannya. Namun dia kembali tersadar karena teringat dengan Gaura dan memaksakan diri memanjat tebing yang sangat tinggi untuk sampai ke goa yang tadi. Namun di sana Sifai tidak melihat putrinya dan hanya boneka kesayangannya saja. Sampai akhirnya dia pun pingsan. Saat tersadar, alhamdulillahnya Sifai sudah pulih di rumah sakit berkat bantuan Anu dan tim yang menyelamatkannya. Begitu pula dengan Dek Gaura yang mentalnya sudah membaik dan tertawa riang seperti dahulu. Betapa bahagianya ayah dan anak ini karena akhirnya bisa bertemu kembali. Mereka berpelukan, menangis, dan seperti biasa Gaura suka iseng memukul perut ayahnya. Tak lama setelah itu Sifai pun baru sadar jika rumah tersebut adalah rumah Olga dan suaminya. Karena selama Sifai dirawat, ternyata Gaura tinggal di sana dengan kamar yang penuh dengan boneka. Jelas Sifai terkejut karena dia masih membawa boneka kesayangan Gaura yang sudah usang. Apalagi Gaura sangat sumringah saat bertemu dengan suami Olga yang memberikannya hadiah seekor anak anjing. Olga pun memohon kepada Sifai agar Gaura tinggal bersamanya. Dan Sifai pun hanya terlihat pasrah karena Gaura terlihat begitu bahagia dengan segala kemewahan di sana. Yang nyelamatin siapa, yang luka-luka siapa, yang tinggal bareng siapa, ga Olga? Hari itu Sifai pun langsung ke bandara untuk pulang ke India sendirian. Namun tiba-tiba datanglah Gaura yang sangat emosional karena mengira ayahnya akan pergi meninggalkan. Selama ini yang Gaura inginkan hanyalah tinggal bersama Sifai, mendaki gunung seperti dulu, dan menjalani hidup yang dia sukai bersama ayah tercintanya.
Buyar, apa jadinya ya, Lur ya, kalau karakter Sivai dan Brian-nya Om Liam Neeson di Tekken jadi satu tim? Wah, mafia seluruh dunia abis kayaknya. Pesan moral dari film ini adalah sayangilah, lindungilah, jagalah keluargamu sampai Anda meninggal, karena doa-doa dari keluarga akan menjadi keberkahan dalam hidup Anda, Lur. Itu. Assalamualaikum.